Selamat siang, saya ucapkan kepada Pak Elwin dan juga Bu Elvinde. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS untuk mata kuliah Digital Business Transformation. Berikut akan saya jelaskan untuk ada 4 soal terkait permasalahan PT PPI. Baik, dengan saya sendiri, Octavian Vitasari Purba, dengan NIM 2602569161. Untuk case study-nya adalah pada PT Pembangunan Properti Indonesia atau PT PPI, di mana PT PPI adalah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi dan juga bisnis properti, di mana PPI ini banyak menerima proyek pemerintahan untuk membangun apartemen dan juga perumahan. Akan tetapi PPI ini mengalami permasalahan, yaitu yang pertama adalah eh, adanya kebutuhan ekspansi bisnis yang cepat ternyata kurang diimbangi dengan didukungnya sistem informasi yang ada. Hal ini terjadi permasalahan yang sering ditemukan. Yang pertama adalah hasil audit masih sering ditemukan selisih besar antara jumlah material yang diorder dan juga stok yang ada di gudang. Kemudian adanya hasil audit teknik di lapangan ditemukan banyak sekali partner bisnisnya yang masih bersifat nakal. Tentunya ini di mana partner bisnis ini dinilai memiliki nilai di bawah standar, sehingga para tim audit dan juga inspeksi perlu melakukan review kembali untuk proyek pekerjaan yang sudah dilakukan oleh subkontraktor. Ini membuat pekerjaan menjadi tertunda. Kemudian adanya manajemen inventory atau stok material yang kurang baik, di mana ditemukan adanya kelebihan, surplus, dan juga beberapa proyek yang ditemukan langka atau defisit. Kemudian adanya pelaporan hasil audit konstruksi saat ini masih dilakukan secara manual. Kemudian ternyata di berbagai proyek konstruksi itu sering ditemukan komunikasi yang kurang baik antara masyarakat di sekitar proyek. Tentunya perlu dilakukan transformasi digital, di mana PPI ini membentuk divisi yaitu DTO untuk mempercepat transformasi digital dengan target sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat sekitar. Kemudian tim audit dan juga internal proyek akan dilengkapi tablet dan juga aplikasi yang nantinya akan terhubung dengan aplikasi berbasis cloud. Kemudian akan memperbaiki proses bisnis, akan proyek selesai dengan perencanaan, dan juga akan menekan pemborosan biaya operasional seoptimal mungkin. Kemudian adanya pembuatan dashboard proyek di ruang direksi yang tentunya ini akan berisi progres-progres pelaksanaan proyek yang sudah dikerjakan serta rincian permasalahan teknik yang ada di lapangan. Untuk itu, untuk permasalahan pertama adalah bagaimana gambaran strategi sosial CRM dalam menyelesaikan permasalahan di atas, di mana tentunya strategi sosial CRM ini dapat membantu PT PPI dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama dalam hal komunikasi dengan masyarakat dan juga pengelola proyek. Berikut ini adalah gambaran strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah perlunya pembangunan platform komunikasi terintegrasi. Tentunya dengan aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, Thread, dan juga WhatsApp dapat dipergunakan untuk memberikan informasi terkini terkait proyek, di mana akan memberikan informasi mengenai update mengenai proyek yang sedang berlangsung, mencakup bagaimana berita terbaru, status kemajuan, dan juga penjelasan rincian yang nantinya akan diakses oleh masyarakat kapan saja. Tentunya fitur ini akan dirancang untuk menjadi lebih transparansi dan memastikan publik selalu mendapatkan informasi yang akurat secara berkelanjutan.
Kemudian menerima umpan balik dan keluhan dari masyarakat. Tentunya saluran komunikasi dua arah ini akan melibatkan keterlibatan masyarakat dan umpan balik antara tim proyek dan juga masyarakat. Pendekatan ini akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyuarakan keprihatinan mereka, akan mengajukan beberapa pertanyaan, bahkan masukan yang tentunya akan membangun kepercayaan dan juga kolaborasi. Tentunya dengan secara aktif mendengarkan dan juga menanggapi bagaimana keluhan masyarakat, akan mengatasi berbagai permasalahan dan memastikan proyek dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian ada yang mengirimkan notifikasi tentang proyek secara real time, di mana akan mengirimkan pemberitahuan tentang update proyek secara langsung, di mana akan menginformasikan setiap perubahan seperti perubahan jadwal, informasi yang krusial, atau bahkan juga peringatan adanya kemungkinan gangguan terkait dengan proyek. Kemudian ada pengolahan umpan balik secara real time, tentunya melalui monitoring sentimen masyarakat, memungkinkan PT PPI memahami persepsi masyarakat dan juga akan lebih bisa merespons secara proaktif terhadap opini yang berkembang. Tentunya dengan memanfaatkan alat analitik, PPI dapat memantau sentimen masyarakat secara cepat dan juga tepat, baik itu melalui sosial media, aplikasi mobile, maupun saluran komunikasi yang lainnya. Tentunya dengan analisis sentimen ini akan mengidentifikasi pola dan tren sentimen terhadap proyek. Bagaimanakah sentimen masyarakat terhadap proyek? Apakah dia positif, netral, dan juga negatif? Tentunya data ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang bersifat fakta seperti kebutuhan dalam komunikasi pada area tertentu atau memberikan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian merespon keluhan dan isu secara lebih cepat dengan pemantauan yang lebih real time, tentunya akan merespon keluhan dan kekhawatiran masyarakat secara lebih tepat dan cepat, sehingga nantinya ketidakpuasan masyarakat itu dapat diatasi sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian ada mengantisipasi bagaimana krisis potensial. Tentunya dengan data analisis, uh, data sentimen ini akan dikumpulkan untuk mengidentifikasi bagaimana sih sebenarnya pola-pola potensi krisis atau isu-isu sentimen yang perlu ditangani lebih lanjut. Tentunya akan mengambil langkah untuk penanganan lebih lanjut untuk pencegahan isu isu yang lebih besar dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemudian ada juga pemantauan sentimen ini, di mana akan berperan dalam menciptakan komunikasi dua arah yang lebih efektif, sehingga tentunya masyarakat dapat langsung dilibatkan dan merasa sangat diperhatikan, didengarkan. Ini akan membantu menjalankan proyek lebih baik dan juga lebih adaptif terhadap masyarakat. Kemudian adanya program keterlibatan masyarakat, di mana kita akan mengadakan kegiatan komunitas, mengadakan program pengembangan masyarakat, nantinya akan melibatkan masyarakat dalam proyek seperti dalam perekrutan karyawan lokal dan juga adanya perbaikan fasilitas-fasilitas umum di sekitar proyek. Kemudian ada juga edukasi terhadap subkontraktor. Tentunya edukasi terhadap subkontraktor itu dapat ditingkatkan dalam bentuk pelatihan yang fleksibel dan juga nanti mudah diakses dari sosial media. Tentunya pelatihan ini akan dirancang untuk memastikan bahwa para subkontraktor ini memahami dengan sangat baik bagaimana sebenarnya standar pekerjaan yang harus dipenuhi dalam setiap proyek yang ada. Tentunya melalui platform seperti YouTube, WhatsApp dan juga Instagram. Diharapkan pelatihan ini dapat mencakup berbagai format seperti adanya video tutorial, adanya webinar dan juga materi yang cukup interaktif untuk menarik untuk dibaca ataupun ditonton oleh oleh para subkontraktor ini. Tentunya ada beberapa aspek penting dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah nanti akan ada panduan standar kerja. Ini akan menjelaskan bagaimana sebenarnya prosedur kerja yang harus diikutin, bagaimana langkah-langkah kesehatan, pengendalian mutu, dan juga bagaimana sih sebenarnya tata kelola pekerjaan yang lebih efisien. Di mana akan menggunakan potongan
pengguna video pendek dan juga infografis di sosial media. Kemudian tentang tanggung jawab dan juga peran dalam proyek, tentunya pelatihan ini dipertujukan untuk menggarisbawahi sebenarnya bagaimana peran secara spesifik dan setiap-setiap subkontraktor dalam proyek. Ini akan memberikan mereka pengalaman dan juga pemahaman yang lebih tentang tugas mereka di proyek. Kemudian juga akses informasi yang fleksibel. Tentunya dengan sosial media saat ini sebagai media pelatihan, para partner atau subkontraktor kita dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada juga dashboard interaktif. Ini diperuntukkan sebagai pusat informasi eh, yang transparan, yang tentunya akan memungkinkan masyarakat dan orang yang berkepentingan untuk memantau bagaimana perkembangan proyek secara langsung. Ini biasanya di dashboard ini didesain secara user friendly, ya tentunya dapat dipahami dan tentunya dapat diakses dari berbagai perangkat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kapan saja. Tentunya beberapa fitur tambahan atau fitur utama di dashboard ini nanti mencakup adanya proyek, bagaimana sih sebenarnya progres proyek secara real time. Ini akan melihat perkembangan setiap proyeknya dalam bentuk visual yang lebih dipahami, baik itu visual grafis, tabel dan juga peta. Ini akan memungkinkan mereka dapat mengikuti atau masyarakat dapat mengikuti update-update apa saja yang ada dalam proyek tersebut. Kemudian ada laporan audit dan juga inspeksi. Dashboard ini akan menyediakan akses kepada laporan audit dan juga hasil inspeksi terbaru, sehingga nanti dapat melihat bagaimana sebenarnya kepatuhan protokol para pekerja terhadap standar dan juga regulasi yang berlaku. Ini akan mendukung bagaimana sebenarnya transparansi penuh dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola proyek. Kemudian ada juga indikator kinerja umum atau KPI, Key Performance Indicator. Ini nanti terkait bagaimana seperti jadwal, anggaran, kualitas. Ini akan ditampilkan dalam dashboard. Tentunya akan memberikan informasi tentang bagaimana penyimpangan dari target awal dan dapat diberikan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Kemudian ada juga program keterlibatan masyarakat, di mana ini PT PPI ini akan mengadakan program pengembangan masyarakat yang lebih aktif. Tentunya tidak hanya melibatkan warga dalam proyek, tapi juga pemberdayaan bagaimana mereka ikut berkontribusi secara langsung dalam pembangunan. Salah satu eh, keterlibatan masyarakat adalah ikut dalam rekrutmen karyawan lokal, di mana bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar atau penduduk sekitar dapat langsung berpartisipasi di dalam pembangunan proyek. Masuk poin B adalah bagaimana perbedaan CRM dan juga sosial CRM dalam studi kasus di atas. Yang pertama, dalam sisi definisi, CRM sendiri ini berfokus pada pengumpulan dan pengelolaan data untuk meningkatkan interaksi layanan. Untuk sosial CRM sendiri, ini sudah mengintegrasikan ke media sosial dalam manajemen hubungan pelanggan. Ini interaksinya lebih terbuka dan juga transparan dengan pelanggan. Kemudian sudah mengintegrasikan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan secara lebih transparan. Kemudian untuk pendekatan di CRM sendiri ini berbasis data internal dan juga interaksi langsung melalui saluran tradisional seperti email dan juga telepon. Untuk sosial CRM sendiri, pendekatannya sudah seperti interaksi dari sosial media, ini sudah menggunakan komunikasi dua arah secara terbuka. Kemudian untuk fokus di CRM sendiri ini berfokus kepada pengelola data pelanggan untuk meningkatkan penjualan saat. Sedangkan social CRM ini berfokus pada keterlibatan komunitas dan juga masyarakat dalam membangun hubungan jangka panjang melalui platform sosial media. Kemudian alat yang digunakan dalam CRM adalah sistem perangkat lunak CRM. Untuk sosial media sendiri adalah ada sosial CRM sendiri, ada alat analitik media sosial, ada juga platform komunikasi digital, serta aplikasi mobile untuk interaksi langsung dengan masyarakat. Untuk keterlibatan masyarakat dalam CRM sendiri masih terbilang terbatas hanya pada survei dan juga feedback yang lebih formal. Sedangkan dalam sosial CRM, masyarakat itu sudah dapat berinteraksi dan juga keterlibatannya secara aktif baik dalam diskusi, umpan balik dan juga partisipasi dalam proyek.
Untuk manfaatnya sendiri di CRM, ini meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan data pelanggan, dan meningkatkan layanan. Dan juga meningkatkan kualitas perusahaan dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan data yang ada. Meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan data secara terpusat. Tentunya akan meningkatkan juga penjualan melalui analisis perilaku pelaku penjualan. Dalam sosial CRM, manfaatnya adalah mendukung perusahaan dan memahami keresahan masyarakat terhadap proyek. Tentunya akan menciptakan juga komunikasi yang aktif dan terbuka dengan masyarakat dikarenakan dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk masukan. Membangun citra positif juga bagi perusahaan melalui engagement aktif dengan komunitas. Ternyata tantangan yang dihadapi oleh CRM adalah sulitnya dalam mendapat umpan balik secara cepat dan real time dari pelanggan. Juga adanya kurangnya keterlibatan masyarakat dikarenakan dilakukan pendekatan yang formal sehingga masyarakat kurang responsif. Kemudian ada juga pembuatan CRM yang membutuhkan biaya cukup besar. Untuk tantangan sosial CRM sendiri, yang pertama adalah pengelolaan informasi dalam berbagai saluran ini uh, harus dijaga konsisten pesan dan bagaimana menanggapi potensi isu negatif yang muncul di sosial media. Tentunya dengan data yang diperoleh nanti dari sosial media menyebabkan adanya overload info yang menyebabkan terkadang semua keluhan tidak dapat diselesaikan atau diberikan feedback yang baik. Dan juga terkadang terjadi kesalahan dalam menanggapi tanggapan atau feedback yang diberikan di sosial media. Poin C adalah referensi yang saya gunakan, yang saya baca untuk menjawab poin 1A dan juga 1B. Untuk soal nomor 2 adalah permasalahan yang saya temukan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Yang pertama adalah permasalahan tentang keterlambatan proyek. Ini keterlambatan dalam penyelesaian proyek ini kerap terjadi akibat beberapa faktor seperti cuaca, pengadaan ketersediaan material, dan juga jadwal yang tidak sesuai, di mana saya menawarkan solusi. Yang pertama adalah nantinya akan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek yang berfungsi untuk memungkinkan bagaimana perencanaan dan penjadwalan yang lebih baik. Kemudian menggunakan metode agile dalam manajemen proyek untuk fleksibilitas dan respon terhadap perubahan yang ada. Kemudian akan dilakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi sebenarnya bagaimana potensi keterlambatan dan merencanakan langkah mitigasinya. Permasalahan kedua adalah kualitas pekerjaan yang buruk. Ternyata kualitas pekerja yang tidak memenuhi standar ini dapat disebabkan olehnya kurang pelatihan bagi pekerja dan juga subkontraktor yang tidak memadai. Solusi yang diberikan adalah bagaimana menyediakan pelatihan dan juga sertifikasi bagi pekerja dan juga subkontraktor untuk memastikan mereka memahami bagaimana sebenarnya standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. Kemudian menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dengan menggunakan teknologi untuk inspeksi visual dan juga sensor yang memantau kualitas material. Permasalahan ketiga adalah masalah keamanan di lokasi konstruksi. Sering terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi yang tentunya dapat menyebabkan cedera serius dan juga kematian. Di mana solusi yang ditawarkan adalah bagaimana menerapkan program keselamatan kerja dan juga pelatihan dan penggunaan APD. Kemudian menggunakan teknologi seperti wearable device ini diperuntukkan untuk memantau bagaimana kondisi pekerja dan juga mendeteksi potensi bahaya secara real time. Kemudian ada permasalahan manajemen risiko yang tidak efektif atau risk management, di mana ini ternyata banyak sekali proyek konstruksi yang tidak memiliki risk management yang baik, sehingga tidak dapat atau sulit mengatasi masalah yang muncul. Solusi yang diberikan adalah membangun rancangan secara baik dan terstruktur untuk risk management yang mencakup identifikasi, analisis, dan juga mitigasi risiko yang akan terjadi. Kemudian melibatkan semua pihak dalam perencanaan risk management ini untuk memastikan semua perspektif dipertimbangkan. Ada juga permasalahan pemborosan biaya. Ini akibat kurang koordinasi kontraktor, subkontraktor, serta kondisi lapangan. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan komunikasi yang lebih efisien antara semua pihak. Tentunya memberikan juga pelatihan terkait manajemen waktu, menerapkan SCM untuk koordinasi yang lebih baik antar
para pekerja. Kemudian ada permasalahan modifikasi rencana dan teknik pelaksanaan. Ternyata dalam proyek juga terdapat perubahan tiba-tiba rancangan atau cara kerja yang mengakibatkan adanya keterlambatan pemborosan sumber daya. Tentunya ketidaksesuaian ini akan menambah kerumitan, juga menambah waktu dalam pelaksanaan proyek. Sehingga diberikan solusi. Yang pertama adalah nanti akan memanfaatkan sistem CKMS. Tujuannya untuk mencatat dan juga mengatur semua perubahan rencana dan juga teknik pelaksanaan. Tentunya ini akan mendapatkan informasi terbaru terkait mengurangi risiko kesalahan sehingga nantinya responnya meningkatkan respon terhadap perubahan yang sudah diperlukan. Tentunya akan juga membangun saluran komunikasi yang efektif antara tim lapangan dan juga tim manajemen. Memberikan juga pelatihan kepada tim tentang bagaimana harus pentingnya mengikuti desain dan prosedur yang sudah disesuaikan, serta bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi perubahan yang mungkin terjadi. Untuk poin B adalah bagaimana peran Customer Knowledge Management System dalam menyelesaikan permasalahan di atas, tentunya agar bertujuan manajemen atau staff itu lebih siap menghadapi permasalahan yang sejenis atau yang akan datang. Yang pertama adalah untuk permasalahan keterlambatan proyek. Nantinya KMS ini akan berperan dalam pengumpulan data umpan balik. Ini untuk penggunaannya adalah penghimpunan atau pengumpulan semua data, termasuk itu data dari subkontraktor dan juga dari tim lapangan. Sebenarnya bagaimana faktor-faktor, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penundaan. Ini diperuntukkan untuk mengidentifikasi bagaimana pola dan juga masalah yang sering terjadi di lapangan, proyek lapangan, seperti itu. Kemudian ada analisis data dengan menggunakan data history proyek. CKMS ini nanti dapat membantu manajemen dalam merencanakan jadwal yang lebih realistis dan juga mengidentifikasi potensi risiko penundaan di masa depan. Kemudian ada kualitas pekerja yang buruk. Nantinya CKMS ini akan berperan dalam penyimpanan informasi tentang bagaimana standar kualitas pekerjaan, bagaimana prosedur pekerjaan, dan juga pelatihan yang telah dilakukan. Ini akan memungkinkan akses bagi para pekerja dan juga subkontraktor untuk memahami dan mengikuti standar yang sudah diterapkan dan juga diharapkan. Nantinya CKMS ini juga akan diperuntukkan untuk mengidentifikasi area mana saja yang perlu diberikan pelatihan tambahan berdasarkan dari hasil inspeksi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketiga adalah masalah keamanan di lokasi konstruksi. Peran CKMS ini pertama adalah CKMS ini dapat dipergunakan dalam pendistribusian informasi tentang praktik keselamatan kerja terbaik dan prosedur darurat kepada semua pekerja. Ini dapat berupa pelatihan keselamatan dan juga akses ke materi pelatihan. Ada juga monitoring dan umpan balik, di mana nantinya CKMS ini diperuntukkan nanti dipergunakan manajemen dalam memantau bagaimana standar SOP yang sudah dilakukan oleh para pekerja, apakah sudah sesuai atau tidak, sehingga nanti dapat dilakukan perbaikan untuk hal yang diperlukan. Kemudian ada juga manajemen risiko yang tidak efektif atau risk management. Nanti CKMS ini akan membantu dalam pengumpulan dan juga analisis data risiko yang dihadapi oleh proyek-proyek sebelumnya. Ini akan nantinya dari pihak manajemen akan memberikan pengembangan rencana manajemen risk atau risk manajemen yang lebih baik dan juga lebih terinformasi. Nantinya akan juga ada kolaborasi di mana CKMS ini memfasilitasi kerjasama antar semua orang atau kolaborasi untuk memiliki kepentingan dalam proses perencanaan risiko sehingga semua perspektif dari orang dapat semua perspektif dari semua aspek yang bekerja dalam proyek ini dapat dipertimbangkan. Kemudian ada permasalahan pemborosan waktu. Nantinya CKMS ini akan dipergunakan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pekerja, konstruksi, dan kontraktor, di mana nantinya informasi ini akan lebih terpusat dan mudah diakses. Ada juga pelatihan kesadaran, di mana CKMS ini akan menyediakan pelatihan tentang manajemen waktu dan koordinasi. Contohnya juga akan memberikan kasus-kasus dari proyek sebelumnya untuk meningkatkan kesadaran juga pemahaman. Ada juga permasalahan tentang modifikasi, rancangan, dan teknik pelaksanaan. Dalam CKMS ini akan mencatat semua adanya perubahan, manajemen perubahan yang terjadi dalam rancangan dan juga teknik pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana dampaknya terhadap proyek ini untuk memastikan semua
dapat melacak perubahan dan memastikan semua pihak dapat mendapatkan informasi terupdate. Kemudian, CKMS ini juga akan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara tim manajemen dan juga lapangan. Kemudian ada juga pelatihan tentang prosedur kepada tim untuk mengikuti desain ataupun SOP yang sudah disepakati. Poin C merupakan referensi yang saya gunakan dan saya baca untuk menjawab poin A dan poin B. Kemudian nomor 3 adalah tentang permasalahan keterkaitan dengan manajemen inventory dan supply chain management atau SCM dari kasus di atas. Yang pertama adalah A, bagaimana sebenarnya peran big data ini dalam studi kasus PPI ini terhadap permasalahan dalam manajemen inventory. Yang pertama, permasalahan selisih material. Ini terdapat selisih yang cukup signifikan dalam jumlah material ini. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelola inventory material. Kemudian ada kekurangan dan juga kelebihan stok di beberapa proyek yang berpotensi meningkatkan biaya konstruksi dan perpanjang waktu pelaksanaan proyek. Terus adanya kurangnya data real time, sering ditemukan selisih yang besar antara jumlah material yang order dan juga stok SO material yang ada di gudang. Kemudian adanya monitoring material alat yang kurang efektif, di mana kurang efektifnya dalam pemantauan material dan alat di lokasi menyebabkan kehilangan dan juga pemborosan. Dalam konteks PP ini terdapat juga permasalahan yang berkaitan dengan SCM, Supply Chain Management. Yang pertama adalah proses manual, di mana ternyata pelaporan hasil auditnya masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Kemudian adanya kurangnya komunikasi yang buruk antara tim proyek, subkontraktor, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian ada juga tingkat pekerjaan subkontraktor yang tidak memenuhi kriteria yang harus dilakukan pemeriksaan ulang dan mengganggu kelancaran proyek. Bagaimana sebenarnya peran Big Data dalam memberikan solusi terhadap permasalahan manajemen inventory dan juga SCM? Yang pertama adalah pengumpulan dan juga analisis data, di mana sistem Big Data ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dari pemasok, gudang, dan juga lokasi proyek. Ini akan mencakup informasi tentang pengadaan, penggunaan material, dan permintaan. Ini akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pola penggunaan material dan prediksi kebutuhan di masa mendatang. Kemudian ada visibilitas rantai pasokan. Ini memberikan visibilitas real time kepada rantai pasokan. Ini memberikan masukan kepada manajemen untuk memantau bagaimana pergerakan material dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum jadi krisis. Tentunya ini akan menggunakan sensor IoT. Nantinya manajemen akan dapat melacak lokasi dan kondisi materi secara real time. Kemudian ada optimalisasi inventory, tentunya dengan analisis prediktif, perusahaan dapat mengoptimalkan tingkat inventory, mengurangi surplus dan juga kekurangan material, mengurangi biaya yang membengkak, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nanti data yang dikumpulkan data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini dalam hal pengadaan, pengelolaan inventory, dan juga perencanaan proyek. Ini nanti akan menggunakan dashboard yang menampilkan data secara visual untuk memantau kinerja dan keputusan yang lebih tepat. Ini merupakan desain sistem big data dalam PI, dalam manajemen inventory dan supply chain management, di mana adanya keterkaitan dalam satu diagram. Berikut adalah arsitek sistem big data. Yang pertama ada data source. Dalam kasus PT PPI ini, memperoleh data dari berbagai sumber, seperti mengumpulkan data dari sistem ERP dan juga SCM yang sudah ada, termasuk data keuangan, logistik, dan juga inventory material. Dan juga menggunakan sensor IoT untuk memantau pergerakan material dan alat berat di lokasi proyek. Ada juga aplikasi mobile untuk tim audit dan juga inspeksi yang memungkinkan pengunggahan data secara real time. Kemudian mengumpulkan data umpan balik dari masyarakat setiap proyek melalui aplikasi dan platform komunikasi. Mengumpulkan data faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proyek seperti cuaca dan sebagainya. Yang kedua adalah data ingestion, pengumpulan dan pengekstrakan data dari berbagai sumber ke dalam repository untuk analisis lebih lanjut. Di mana tahapannya
Yang pertama ada pengambilan data mentah dari sumber data yang relevan. Kemudian data-datanya akan dilakukan pembersihan, validasi, pengubahan format data mentah. Agar nantinya data ini akan dipergunakan dan disimpan, dianalisis, kemudian akan diproses ke dalam sistem penyimpanan seperti data lake. Data storage sendiri ada dua, data lake dan juga data warehouse. Data lake adalah penyimpanan data dengan basis data yang masih tidak terstruktur atau data mentah dari berbagai jenis format data. Kemudian data warehouse adalah penyimpanan data yang sudah terstruktur atau data yang sudah melakukan tahap pembersihan dan sudah diproses dari berbagai sumber untuk analisis lebih lanjut. Kemudian masuk ke dalam tahap data pre-processing, ada processing. Ini nanti akan mengolah data dari periode waktu tertentu untuk menghasilkan laporan yang lebih komprehensif serta mengidentifikasi tren terkait stok material, kinerja subkontraktor, dan juga efisiensi proyek. Kemudian ada steam processor, di mana sistem ini akan menganalisis data dari sensor dan juga IoT untuk mendeteksi bagaimana sebenarnya permasalahan dan memperbaharui kondisi proyek secara real time, di mana ini akan memantau masalah yang dihadapi. Kemudian ada data analitik, di mana akan menggunakan alat analitik untuk memprediksi kebutuhan material, memperkirakan waktu penyelesaian proyek, dan proyeksi biaya berdasarkan data yang ada sebelumnya. Ini akan menggunakan Tableau, Power BI untuk visualisasi data dan pembuatan dashboard. Kemudian machine learning ini akan menggunakan framework untuk analisis prediktif dan pengenalan tanggapan masyarakat terhadap proyek melalui data yang dikumpulkan dari media sosial. Ini akan membantu PT PPI dalam memahami sentimen publik dan mengidentifikasi sebenarnya aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian ada real-time monitoring, data yang sudah diproses tadi akan disimpan di dalam warehouse dan ditampilkan ke dalam sebuah dashboard. Dan dashboard ini akan berisi visualisasi, di mana visualisasi ini akan mencakup bagaimana stok material, waktu penyelesaian, progres proyek, feedback masyarakat, laporan kualitas pekerjaan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat kepada manajemen. Kemudian ada user interface. Itu untuk dashboard tadi akan diakses informasinya oleh manajemen proyek melalui aplikasi mobile dan juga web, oleh manajemen proyek, tim audit, dan juga pejabat atau pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada proses sistem big data, ada pengumpulan data, penyimpanan data, prosesan data, visual analisis dan visual data, kemudian monitoring real time dan feedback loop. Bagaimana sebenarnya keuntungan sistem big data untuk PPI? Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga lebih baik dengan menggunakan data yang akurat dan juga real time, membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua adalah mengurangi pemborosan biaya dan juga efisiensi operasional dan waktu dengan memantau inventory dan juga kinerja proyek secara real time. Kemudian dengan analisis, PPI dapat meningkatkan kualitas proyek dan mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan juga meningkatkan komunikasi antara masyarakat dengan para pekerja melalui transparansi data dan umpan balik. Kemudian penjelasan untuk penyelesaian masalah. Yang pertama adalah tentang masalah selisih material. Solusinya yang menggunakan dengan data ERP dan SCM. Ini memanfaatkan sensor IoT, memberikan visualisasi yang lebih real time terhadap stok material. Kemudian kelebihan kekurangan stok ini, nanti sistem big data ini akan menganalisis pola penggunaan material di berbagai proyek untuk prediksi kebutuhan di masa mendatang. Dengan menggunakan analisis prediktif ini, manajemen dapat meningkatkan tingkat inventory, mengurangi surplus dan juga kekurangan material di proyek lain. Kemudian adanya kurangnya data real time, nantinya sistem big data ini akan diaplikasikan dengan mobile dan juga sensor IoT. Data nanti dapat diunggah dan dipantau secara real time. Nantinya tim audit dan juga inspeksi dapat langsung mengakses informasi terkait stok material yang terkini sehingga nantinya akan mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan lebih lanjut. Kemudian adanya monitorial material dan alat. Nantinya sistem big data akan memanfaatkan sensor untuk pemantauan pergerakan material dan alat berat di lokasi konstruksi. Kemudian ada proses manual. Nantinya sistem big data ini akan mengoptimalisasi proses pelaporan hasil audit itu melalui mobile dan juga dashboard. Nantinya proses manual akan dapat diminimalisasikan.
Data nanti akan dapat juga secara real time sehingga mempercepat keputusan. Kemudian kurangnya komunikasi. Nantinya sistem big data ini akan menyediakan platform komunikasi yang integratif untuk para pekerja dan juga masyarakat sekitar. Kemudian ada tingkat pekerjaan subkontraktor, di mana dengan memanfaatkan data analitik dapat memantau kinerja subkontraktor secara real time, peringatan jika pekerja tidak memenuhi standar. Poin B adalah referensi yang saya gunakan dalam memberikan tanggapan dan informasi dan jawaban untuk poin A. Nomor 4 adalah aplikasi dashboard proyek progress proyek yang terhubung dengan sistem ERP dan modul analitik. Berikut adalah desain dashboard proyek progress proyek yang sudah saya buat. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen yang ada pada dashboard. Yang pertama di headbar itu ada nama perusahaan dan juga tipe aplikasi, ada project manajemen admin, serta menyediakan opsi pencarian. Terdapat icon profil dengan nama pengguna serta notifikasi berupa icon bell. Kemudian di dashboard, menu utama itu ada halaman dashboard, ada home, project, audit report, timeline, inventory, community, notification, setting, di mana tentunya menu-menu ini akan mewakili berbagai aspek dalam manajemen proyek. Ini akan memberikan lebih detail tentang terkait proyek, laporan audit, timeline, inventory, komunitas, dan juga notifikasi. Di panel utama ada main panel, ada notifikasi, project, timeline, inventory, risk management. Menampilkan informasi singkat tentang status notifikasi, jumlah update proyek, status timeline, status inventory proyek, manajemen risiko. Di mana di dalam project ini menampilkan jumlah update terkait proyek, timeline menampilkan status timeline, misalnya timeline waiting, inventory, informasi terkait inventory proyek, risk management mengenai risiko yang terkait dengan proyek, ada juga project summary berupa tabel atau grafis yang menampilkan ringkasan proyek seperti jumlah proyek yang sedang berjalan, onboarding, total complete project, data anggaran, realisasi, serta waktu rata-rata pembiayaan. Kemudian ada juga timeline berupa Gantt chart yang menampilkan alur waktu timeline dari proyek bulan ke bulan. Ini setiap barisnya ini akan mempresentasikan proyek atau fase proyek dengan bar yang menunjukkan tentang waktu aktivitas tersebut. Ada juga risk management, indikator visual berupa meter untuk menunjukkan tingkat risiko. Grafik horizontal ini menampilkan mitigasi risiko dengan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan tingkat keparahan risiko. Kemudian ada juga inventory dalam bentuk grafik batang menampilkan stok atau inventory yang tersisa dengan informasi seperti total unit inventory. Setiap batangnya ini mempresentasikan materi yang berbeda yang digunakan dalam proyek yang dengan warna yang berbeda untuk stok dan juga permintaan. Kemudian juga task progress ini berisi batang vertikal untuk melihat progres juga secara mingguan. Kemudian terkaitannya dengan sistem big data terhadap dashboard ini, terhadap penerapan sistem big data dalam dashboard ini, yang pertama adalah tentunya big data ini berperan dalam pengumpulan data, di mana akan menggunakan sensor IoT dan RFID dalam pelacakan pergerakan materi secara real time. Dan tentunya data ini akan diintegrasi dalam sistem dan memberikan gambaran akurat tentang status inventory. Kemudian ada juga analitik real time dengan memanfaatkan teknologi seperti Apache Spark untuk analisis data secara tepat untuk mendapatkan informasi tentang kinerja proyek dan ambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada visualisasi data menggunakan alat visualisasi data seperti Tableau atau Power BI untuk menyajikan data dalam bentuk grafis ataupun dashboard interaktif. Kemudian dalam sisi call sendiri, penerapan aplikasi dashboardnya yang pertama adalah memberikan aksesibilitas di mana manajemen operasional ini dapat mengakses dashboard dalam berbagai perangkat mobile atau desktop tanpa perlu install perangkat lainnya. Kemudian ada skalabilitas. Ini memungkinkan cloud memberikan perusahaan untuk penyimpanan yang lebih besar lagi. Kemudian integrasi data data dari ERP atau sensor IoT ke dalam platform. Kemudian ada keamanan pemilihan data, memberikan juga fitur untuk membantu pelindungan dan data dari proyek atau kehilangan. Kemudian bagian B adalah solusi transformasi digital. Selain dashboard ada juga pertama adalah IoT, menggunakan sensor IoT untuk memonitor pergerakan alat dan material. Kemudian ada
intelijen atau AI dalam machine learning untuk analisis data proyek dan memberikan prediksi tentang kebutuhan material serta potensi masalah. Kemudian membantu pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas manajemen proyek. Kemudian ada juga ada blockchain, itu menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam kontrak dengan subkontraktor. Pastikan semua itu tercatat dengan aman dan dapat diupdate untuk mengurangi kecurangan. Kalian menggunakan AR dan VR untuk pelatihan dan visualisasi proyek sebelum konstruksi dimulai. Kemudian membantu dalam perencanaan pengawasan proyek dan berikan gambaran yang jelas bagaimana sebenarnya desain akhir tentang proyek tersebut. Kemudian ada juga sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi ini untuk memantau aliran material juga pemasokan hingga lokasi proyek dan juga meningkatkan koordinasi antar tim proyek, subkontraktor dan juga pasokan. Poin C merupakan referensi bacaan yang saya pergunakan dan untuk poin A dan poin B. Sekian yang saya dapatkan, saya ucapkan terima kasih.